1961 sampai 1966. Juz kedua ini mengenai persahabatan dengan deretan kisah dari cerita yang panjang berawal dari tahun 1961 hingga tahun 1966. Pembaca atau kita akan menikmati persahabatan indah yang secara tiba-tiba menjadi sebuah kedengkian yang amat mendalam. Kisah Sri Ningsih pada tahun ini akan mengajak para pembacanya merasakan guncangan politik Indonesia pada zaman itu dari Partai Komunis. Jakarta, Jaman berjumpa dengan sahabat Sri Ningsih bernama Ibu Nur Aini. Mereka berdua telah bersahabat baik sejak Sri Ningsih datang di perkampungan santri tersebut. Tak hanya berdua, ada Mbak Lastri, yaitu salah satu guru yang menjadi sahabat mereka. Ibu Nur Aini pun membagikan kisah kehidupan dari Sri Ningsih selama ia menetap di Surakarta. Ibu Nur Aini menyodorkan berbagai foto, berkas, dan surat, dan pada juz ketiga mengenai keteguhan hati pada tahun 1967 sampai 1979. Juz ketiga merupakan keteguhan hati. Kisah pada bagian ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1979, akan membuat pembaca mendorong dengan semangat yang digambarkan Sri Ningsih. Pembaca akan diperlihatkan sejarah Jakarta pada tempo dulu. Hal ini dicontohkan seperti berbagai kerbau yang masih berlalu lalang di jalan, Monas yang dikelilingi oleh rerumputan hijau, ungkapan dari para pedagang kaki lima, sewa kos yang hanya Rp200, dan lain sebagainya. Disinggung mengenai ojek online. Selain itu, keteguhan hati dari Sri Ningsih akan diuji dan dilatih pada bagian ini, sebab di sini kita sebagai pembaca akan belajar surat yang diberikan Ibu Nur Aini zaman akhirnya menjajaki berbagai alamat yang pernah dipakai oleh Sri Ningsih untuk surat menyurat. Ia mendatangi pasar Tanah Abang dan daerah Pasar Senen, akan tetapi tak dapat mendapatkan clue apapun. Ia hanya dapat melihat sebagian besar kehidupan dari Sri Ningsih melalui beberapa surat yang diberikan oleh Ibu Nur Aini. Di alamat terakhir, Jaman berkunjung ke Pulau Gadung, kemudian menuju ke salah satu pabrik sabun mandi yang berada di sana. Akhirnya, Jaman berhasil menemui seorang yang memang kenal dengan Sri Ningsih. Namanya ialah Katherina atau kerap sapa Ibu Ketty. Ibu Ketty ini membagikan cerita kejadian yang terjadi sesudah surat terakhir dikirim ke Surakarta. Setelah bermodalkan informasi-informasi yang didapatkan oleh Jaman di Indonesia, ia pun pergi ke London guna menyelidiki juz keempat, kehidupan dari Sri Ningsih, katakan tentang cinta, yaitu pada tahun 1980 sampai 1999. Pada bagian ini, kita akan diperlihatkan sisi lain dari seorang Sri Ningsih sebelumnya. Kisah cinta dari Sri Ningsih bersama seorang pria bernama Kan adalah seorang lelaki keturunan Turki. Di bagian inilah kita sebagai pembaca akan dibuat bak sebagai gado-gado perasaannya. Ada rasa haru, suka, duka, tawa, bahagia yang akan menemani kita sebagai pembaca dalam menyelami kisah yang berjalan pada tahun 1980 sampai 1999, tepatnya di London. Dan juz kelima yaitu mengenai memeluk semua rasa sakit, tahun 2020. Juz kelima ini dari kisah Sri Ningsih yaitu mengenai memeluk semua rasa sakit. Pada akhirnya Sri Ningsih mampu mengikhlaskan semua kejadian dan persoalan yang terjadi dengan dirinya. Dikisahkan tokoh Sri Ningsih mulai dari dirinya berada di London, tiba ke Paris, sampai akhirnya tutup usia di panti jompo. Dan review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.